Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 30 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengatasi Kemarahan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat 26 sampai dengan ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak alasan yang membuat kami menjadi marah. Namun biarlah kemarahan yang kami lakukan adalah kemarahan di dalam kekudusan dan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau ada sebuah pertanyaan, yaitu apakah marah dosa atau tidak? Waktu kita melihat marah itu dosa atau tidak, maka tergantung definisi kemarahan itu apa. Lalu kemudian yang melatar belakangi kemarahan itu seperti apa. Kemarahan bisa didefinisikan itu secara berbeda-beda. Kemarahan adalah berbicara tentang ketidakpuasan, ketidaksukaan. Lalu penyebabnya bisa karena ditekan, atau bisa karena diperlakukan tidak adil, atau bisa karena situasi yang tidak terkendali, yang di luar kemampuan kita. Lalu kita marah. Ada orang yang marah oleh karena keadaan, misalkan dia tidak sanggup melakukan sesuatu, kalau anak sekolah tidak bisa melakukan PR dengan baik, tidak bisa terselesaikan ulangan yang harusnya bisa dengan nilai baik, hanya dapat nilai yang kurang baik, dia marah-marah. Lalu marah yang lain juga mungkin karena kita sudah menunggu ada janji yang harus ditepati. Tetapi kemudian janjinya diingkari oleh pihak yang sudah sepakat untuk janji tersebut. Lalu kita juga marah. Ada marah juga karena kita kalah. Mungkin dalam perlombaan manusia sesuatu yang sifatnya sangat wajar. Dalam sebuah perlombaan, dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah ujian atau bentuk apapun. Lalu kita mengalami kekalahan. Lalu kita marah. Marah dan marah-marah adalah dua hal berbeda. Tentu kalau marah-marah adalah pasti itu buruk. Tapi kalau marah sendiri belum tentu buruk. Tatkala kemarahan di dalam kekudusan, seperti Tuhan Yesus marah karena rumah Tuhan, bait Allah dipakai buat berdagang. Jadi di sini tentang kemarahan yang kudus. Tentu kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita datang ke gereja lalu ada orang berjualan, kita melakukan seperti yang Yesus lakukan. Ada alasan yang sangat jelas mengapa sampai Yesus begitu marah. Tentu ini adalah sesuatu yang mungkin tidak tiba-tiba, sudah diingatkan baik-baik, sudah disampaikan kebenaran firman Tuhan, sudah diajarkan, tetapi kemudian tetap melanggar dan kemudian tidak menguduskan rumah Allah. Sekalipun tentu rumah Allah tidak hanya berbicara tempat, tapi sesungguhnya adalah rumah Allah itu adalah sikap hati kita. Bagaimana mungkin orang-orang yang paham tentang kebenaran, orang-orang yang sudah mendapatkan pembinaan, orang-orang yang sudah tahu firman Tuhan, tapi tetap melakukan hal-hal yang buruk, mencari keuntungan di dalam pekerjaan rumah Tuhan, hanya memikirkan tentang diri sendiri. Lalu Yesus marah. Kita tahu dengan jelas kemarahan Kristus adalah kemarahan yang kudus. Sehingga kalau marah-marah itu pasti salah. Tapi kalau marah, sebagaimana orang tua perlu. Karena marah itu menjadi sebuah peringatan kalau secara positifnya mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama yang membahagiakan. Kita tentu akan marah sebagai orang tua kepada anak kita yang masuk dapur lalu menyalakan api. Tentu perlu dikelola. Tentu perlu dikelola. Tidak semua perlu diatasi dengan marah. Bahkan mengatasi persoalan dengan marah mungkin adalah opsi yang paling terakhir dan mungkin tidak perlu digunakan kalau ada cara-cara lain yang lebih baik. Tetapi marah itu kadang-kadang perlu untuk mengingatkan, syok terapi, supaya orang tidak kemudian masuk ke dalam bisa membahayakan dirinya atau juga membahayakan orang lain. Kalau kita kemudian ada perampok yang masuk rumah, apakah kita perlu dengan santun menerima mereka? Kita perlu marah dan mengusir mereka dengan suara keras atau berteriak, atau kemudian meminta tolong, atau kemudian melakukan bunyi-bunyian. Kentongan kalau di zaman terdahulu, bagaimana ronda itu menjaga tatkala warganya sedang tertidur pulas, dia kemudian bergerak menjaga seluruh rumah yang ada di sana. Kalau kita berbicara bagaimana tentang mengatasi kemarahan, firman Tuhan memberikan sebuah panduan. Pertama, apabila kamu menjadi marah, jangan sampai berbuat dosa. Jadi yang pertama, jangan sampai berbuat dosa. Syarat yang kedua, apabila engkau marah, jangan sampai amarahmu itu diberi kesempatan kepada iblis. Dan yang ketiga, jangan engkau marah sebelum matahari, harus selesai sebelum matahari itu terbenam. Jadi, marah itu ada jangka waktunya, tidak terus-menerus.
Tidak hanya kemudian mengungkit-ungkit kembali masa lalu yang sudah diselesaikan, yang disepakati untuk tidak diingat-ingat lagi, kita mengungkit-ungkit kembali. Kita kemudian membongkar apa yang rasa kita tidak puas di masa lalu, mungkin ke anggota keluarga kita, orang terdekat kita. Kita terus menjadi orang yang marah-marah atau pemarah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa memahami kemarahan itu dengan baik? Maka kemarahan itu tentu harus di dalam kekudusan dan kebenaran. Kemarahan yang kita lakukan itu adalah kemarahan yang bisa membawa dampak yang baik kepada orang yang kita marahi. Tentu kalau ada cara-cara lain selain dengan marah, maka kita perlu tempuh dengan bijaksana. Pilihan sikap apa yang kita perlu ambil selain kemudian kita marah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan marah kemudian terus-menerus sampai kemudian matahari terbenam masih marah. Artinya sangat manusiawi kalau kita bisa marah satu jangka waktu tertentu. Lalu kita belajar untuk mencari penyebabnya. Apa yang menyebabkan? Apakah karena ini aku tersinggung? Atau karena kemudian ini sebetulnya adalah bentuk hawa nafsu? Karena marah bisa bentuk perbuatan dosa. Tapi marah juga bisa bentuk sebagai bentuk persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau dosa itu mendatangkan keburukan kepada kita, merugikan orang lain. Tapi kalau marah dalam kekudusan menjadi berkat buat kita dan menjadi berkat orang yang kita marahi. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kemarahan itu seringkali mengingatkan agar orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang buruk yang sama berkali-kali. Cukup berhenti setelah dimarahi, maka kita berdoa agar perbuatan itu berhenti. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting sebelum marah kepada orang lain. Pernahkah kita marah kepada diri sendiri? Tentu kan sesuatu yang sangat aneh. Tapi waktu kita berbuat dosa, kita perlu marah kepada diri sendiri. Lalu kita self-talk. Kita bicara kepada diri sendiri. Kalau Tuhan sudah mencintai, mengasihi, menebus engkau, mengapa engkau meninggalkan dia? Kalau Tuhan itu sudah memberkati engkau, mengapa engkau tidak mau memberkati orang lain? Itu mungkin kategori marah yang di dalam kekudusan. Di atas semuanya itu sahabat perjalanan. Bila kita boleh memiliki hati yang rendah hati yang tabah dan sabar. Karena orang yang tabah, orang yang sabar, orang yang rendah hati, orang yang tidak mencari penerimaan validasi, dia akan pandai dengan bijaksana bagaimana mengatasi situasi yang ada itu secara tepat dan benar, bukan dengan cara marah-marah. Karena marah-marah seringkali adalah ungkapan ketidakpuasan, ungkapan egois, dosa yang tidak terkendali, keinginan kemudian untuk menekan orang lain karena kita ditekan, atau juga karena kita menjadi orang yang punya posisi, punya kedudukan, menjadi orang kaya, menjadi orang yang terpandang. Maka godaan untuk menjadi orang yang suka marah itu berpotensi ada pada diri kita. Mari kita belajar bagaimana Yesus tidak marah-marah, tidak pemarah untuk semua peristiwa. Ada banyak aspek sebetulnya Yesus punya kesempatan untuk marah-marah dan ada alasan. Tetapi Yesus tidak melakukan semuanya itu. Karena yang ada di dalam diri dan pikirannya adalah cinta, kasih, penebusan yang ingin diberikan kepada setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, kita akan turunkan tone kita. Jangan dengan nada tinggi, jangan bicara dengan sangat cepat, jangan menghakimi orang lain. Karena setiap kita masing-masing punya kekurangan, setiap orang kita masing-masing punya sisi gelap. Setiap kita juga berjuang dengan dosa. Buang sikap marah dengan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.